warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang pada YouTube Ceria Bimbel ASN. Nah, teman-teman, hari ini kita akan memahami bersama TWK CPNS full penalaran bukan hafalan. Nah, tentunya ini berdasarkan kisi-kisi resmi ya, teman-teman. Jadi, jika teman-teman masih mengerjakan TWK pakai hafalan pasal, jujur saja itu cara lama, teman-teman. Jadi, sekarang soal TWK CPNS bukan lagi soal siapa yang paling ingat definisi, tapi siapa yang paling tepat bernalar. Nah, di video ini kita akan bedah contoh soal full penalaran, mulai dari integritas, nasionalisme, bela negara, pilar negara, sampai bahasa Indonesia dalam konteks kedinasan. Nah, kita akan bahas gimana cara membaca konteks soalnya, nimbang pilihan yang kelihatannya sama-sama benar, dan akhirnya akan menemukan jawaban yang paling tepat secara logika dan nilai kebangsaan. Jadi, simpan bukunya, pakai logika, kita mulai. Oke, contoh soal yang pertama, seorang ASN bekerja di unit pelayanan perizinan. Ia mengetahui bahwa jika mengikuti prosedur secara lengkap, proses akan memakan waktu lebih lama dan berpotensi mendapat tekanan dari pihak tertentu agar dipermudah. Nah, di sisi lain, percepatan tanpa prosedur berisiko melanggar aturan dan merugikan kepentingan publik. Dalam konteks bela negara sebagai ASN, sikap yang paling tepat adalah A. Mengikuti permintaan percepatan agar citra instansi tetap baik di mata pemohon. B. Menunda pelayanan sampai ada perintah langsung dari atasan. C. Tetap menjalankan prosedur secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab meskipun ada tekanan. D. Mengalihkan tanggung jawab kepada rekan kerja agar tidak terlibat risiko. Atau E. Menyesuaikan keputusan dengan kepentingan pihak yang paling berpengaruh. Oke teman-teman, silahkan latihan soal dalam 10 detik. Oke, jadi benar sekali teman-teman bahwa jawaban yang tepat adalah C, tetap menjalankan prosedur secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab meskipun ada tekanan. Nah, teman-teman, bela negara bagi ASN itu tidak diartikan secara sempit ya, sebagai tindakan fisik atau simbolik, melainkan diwujudkan melalui ketaatan pada hukum, integritas, dan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan masyarakat. Menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab meskipun ada tekanan, menunjukkan komitmen menjaga marwah negara dan kepercayaan publik. Oke, teman-teman tetap semangat, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda adalah ASN di unit perencanaan kebijakan daerah. Tim Anda diminta menyusun rekomendasi percepatan pembangunan infrastruktur. Data menunjukkan bahwa proyek yang paling cepat direalisasikan akan menguntungkan secara politik bagi pimpinan daerah, tetapi dampak jangka panjangnya berisiko menimbulkan ketimpangan pelayanan publik. Sebaliknya, ada opsi kebijakan lain yang secara politik kurang menguntungkan, namun lebih adil dan sesuai prinsip pemerataan. Sebagai anggota tim perumus kebijakan, sikap yang paling mencerminkan nilai dasar ASN dan pilar negara adalah A. Menyampaikan analisis berbasis data dan mendorong opsi yang paling adil bagi masyarakat meskipun berisiko tidak populer. B. Mengikuti arah mayoritas tim agar tidak menimbulkan konflik internal. C. Mendukung proyek yang paling menguntungkan pimpinan karena stabilitas politik juga penting bagi pemerintahan. D. Menarik diri dari pembahasan agar tidak terlibat dalam keputusan yang berisiko. Atau E. Menyesuaikan rekomendasi dengan kepentingan pihak yang memiliki pengaruh terbesar. Nah, teman-teman silahkan Anda jawab dalam 10 detik.
Oke teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah A, menyampaikan analisis berbasis data dan mendorong opsi yang paling adil bagi masyarakat meskipun berisiko tidak populer. Nah, teman-teman, pada pembahasannya, soal ini memperhadapkan kepentingan politik jangka pendek dengan kepentingan publik jangka panjang. Nah, nilai dasar ASN di sini atau Pancasila berupa keadilan sosial dan prinsip negara hukum mengharuskan ASN mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat berbasis data dan keadilan meskipun keputusan tersebut tidak populer atau berisiko secara politis. Nah, inilah wujud integritas profesionalisme dan tanggung jawab bangsa dalam merumuskan kebijakan. Oke teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda bertugas di unit perencanaan dan diminta menyiapkan naskah rekomendasi terkait penghentian sementara suatu program pemerintah yang terbukti tidak efisien dan berpotensi menimbulkan kerugian negara. Data yang Anda miliki kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, beberapa pihak meminta agar rekomendasi tersebut diubah karena dikhawatirkan akan menurunkan citra instansi dalam jangka pendek. Sikap yang paling tepat adalah A. Menyesuaikan isi rekomendasi agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap citra instansi. B. Menunda penyampaian rekomendasi sampai situasi politik lebih kondusif. C. Tetap menyusun dan menyampaikan rekomendasi sesuai data dan ketentuan yang berlaku. D. Mengalihkan pembahasan kepada isu lain yang lebih aman untuk dibicarakan. Atau E. Menyerahkan sepenuhnya substansi rekomendasi kepada pihak yang lebih berwenang. Oke teman-teman, silahkan dijawab pada waktu 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya benar sekali. C, tetap menyusun dan menyampaikan rekomendasi sesuai data dan ketentuan yang berlaku. Nah teman-teman, yang wajib kita pahami adalah soal ini menguji kemampuan peserta menimbang tekanan kepentingan jangka pendek dan tanggung jawab menjaga kepentingan negara dan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, sikap yang paling tepat adalah tidak berpegang sikap yang tepat adalah tetap berpegang pada data, hukum, dan kepentingan publik, meskipun berisiko tidak populer. Nah, ini mencerminkan integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab kebangsaan ASN dalam pengambilan keputusan strategis. Instansi Anda sedang menjajaki kerjasama dengan lembaga asing untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Dalam draft awal terhadap beberapa ketentuan yang menguntungkan secara teknis, tetapi berpotensi mengurangi peran dan kemandirian institusi dalam jangka panjang. Sebagian pihak mendorong agar kerjasama tersebut segera disetujui demi citra dan percepatan hasil. Sebagai anggota tim perumus kebijakan, sikap yang paling tepat adalah A. Menyetujui seluruh ketentuan kerjasama agar target kinerja cepat tercapai. B. Menolak kerjasama tersebut tanpa kajian lebih lanjut. C. Mengikuti arus dukungan mayoritas tim agar tidak menimbulkan perdebatan pendapat. D. Menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pihak asing yang lebih berpengalaman. Atau E. Mengkaji ulang dan memastikan kerjasama tetap melindungi kepentingan dan kemandirian institusi. Teman-teman silahkan dijawab dalam 10 detik. Oke teman-teman, jadi jawabannya benar sekali bahwa mengkaji ulang dan memastikan kerjasama tetap
melindungi kepentingan dan kemandirian institusi. Jadi soal ini menuntut peserta menimbang manfaat jangka pendek dengan kepentingan strategis jangka panjang. Nah, sikap yang tepat adalah bersikap terbuka terhadap kerjasama, namun tetap memastikan kepentingan dan kemandirian institusi serta negara. Di sini tidak dikorbankan ya. Jadi hal ini mencerminkan orientasi kepada kepentingan nasional, bukan sekedar keuntungan praktis sesaat. Nah, teman-teman, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda bertugas sebagai anggota tim verifikasi bantuan pemerintah. Dalam proses pemeriksaan berkas, Anda menemukan bahwa salah satu pemohon yang direkomendasikan oleh atasan memiliki dokumen yang secara administratif kurang lengkap. Meskipun secara informal Anda tahu yang bersangkutan memang layak dibantu. Atasan memberi isyarat agar berkas tersebut tetap diloloskan demi menjaga hubungan baik dengan pihak tertentu. Sikap yang paling tepat adalah A. Meloloskan berkas tersebut karena tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. B. Menyampaikan secara profesional bahwa kelengkapan administrasi harus dipenuhi sebelum berkas dapat disetujui. C. Menunda proses verifikasi tanpa memberikan alasan yang jelas. D. Mengikuti arahan atasan agar tidak menimbulkan masalah di lingkungan kerja. Atau E. Mengalihkan pemeriksaan berkas tersebut kepada rekan kerja tanpa penjelasan. Nah, teman-teman, silakan Anda jawab dalam 10 detik. Benar sekali, jadi jawaban yang tepat adalah menyampaikan secara profesional bahwa kelengkapan administrasi harus dipenuhi sebelum berkas dapat disetujui. Jadi, teman-teman, soal ini menguji kemampuan peserta menghadapi tekanan relasi dan kepentingan non-prosedural. Jadi, sikap yang paling tepat adalah tetap berpegang pada aturan, prosedur, dan akuntabilitas, sekaligus menyampaikannya secara profesional. Nah, hal ini mencerminkan kejujuran, tanggung jawab jabatan, dan komitmen pada tata kelola pemerintahan yang bersih. Anda diminta menyusun ringkasan hasil rapat untuk disampaikan kepada pimpinan dan lintas unit. Dalam draft awal terdapat beberapa istilah asing yang sebenarnya memiliki padanan baku dalam bahasa Indonesia. Di sisi lain, sebagian rekan berpendapat penggunaan istilah asing membuat dokumen terlihat lebih profesional. Tindakan yang paling tepat adalah A. Mempertahankan istilah asing agar dokumen tampak modern dan mengikuti tren. B. Mengganti seluruh istilah asing tanpa mempertimbangkan keterbacaan naskah. C. Menyerahkan sepenuhnya pilihan bahasa kepada selera pimpinan. D. Mengutamakan padanan bahasa Indonesia yang baku dan hanya menggunakan istilah asing jika benar-benar diperlukan. Atau E. Membiarkan campuran istilah agar semua pihak merasa diakomodasi. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab. Kali teman-teman, jadi jawaban yang tepat adalah D, mengutamakan padanan bahasa Indonesia yang baku dan hanya menggunakan istilah asing jika benar-benar diperlukan. Jadi teman-teman, soal ini menimbang ketetapan bahasa, fungsi komunikasi resmi, dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi dalam konteks dokumen dinas, penggunaan bahasa Indonesia yang baku dan jelas harus diutamakan. Sementara istilah asing hanya digunakan jika tidak ada padanan yang tepat. Jadi sikap ini menjaga kejelasan makna, profesionalitas, dan wibawa komunikasi resmi pemerintahan. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Anda bertugas dalam tim perumus kebijakan di sebuah pemerintah daerah yang masyarakatnya sangat beragam latar belakang sosial, budaya, dan pandangan politik.
tim Anda akan menyusun kebijakan strategis yang berdampak luas secara prosedural. Kebijakan tersebut dapat ditetapkan melalui keputusan pimpinan. Namun, draft awal kebijakan dinilai terlalu mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, kurang melibatkan perwakilan masyarakat, dan berpotensi menimbulkan penolakan serta mengganggu kerukunan di daerah tersebut. Sebagai anggota tim, sikap yang paling tepat adalah A. Mendorong agar kebijakan segera ditetapkan karena sudah sesuai prosedur formal. B. Menyelesaikan kebijakan agar menguntungkan kelompok yang paling berpengaruh demi stabilitas politik. C. Mengusulkan perumusan ulang melalui mekanisme yang representatif, berlandaskan nilai dasar negara, dan ketentuan konstitusional, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan masyarakat. D. Menunda kebijakan tanpa memberikan rekomendasi agar tidak menimbulkan konflik, atau E. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan karena itu merupakan kewenangannya. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, jadi teman-teman jawaban yang paling tepat adalah C, mengusulkan perumusan ulang melalui mekanisme yang representatif, berlandaskan nilai dasar negara dan ketentuan konstitusional, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap persatuan masyarakat. Tepat karena mencerminkan pendekatan yang konstitusional, demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada keutuhan serta kepentingan nasional. Kita ke contoh soal selanjutnya. Sebuah instansi pemerintah akan menyusun pedoman kerja baru yang berlaku nasional. Untuk mempercepat pelaksanaan, pimpinan berencana menetapkan hanya melalui keputusan internal tanpa melibatkan unit lain yang berdampak langsung. Beberapa pihak mengingatkan bahwa pedoman ini akan mempengaruhi hak dan kewajiban banyak pihak serta berpotensi menimbulkan penolakan jika tidak dibahas secara memadai. Nah, sikap yang paling tepat adalah A. Mendukung penetapan cepat agar program segera berjalan. B. Menunda penyusunan pedoman sampai situasi lebih kondusif. C. Menyederhanakan isi pedoman agar tidak menimbulkan keberatan. D. Menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada pimpinan karena itu kewenangannya. E. Mengusulkan pembahasan lintas unit dan perumusan melalui mekanisme yang sesuai agar kebijakan memiliki legitimasi dan dapat diterima. Oke teman-teman, silahkan Anda jawab dalam 10 detik. Oke, teman-teman, silahkan Anda jawab pada kolom komentar untuk soal yang ini. Nah, jadi dari pembahasan tadi bisa kita simpulkan ya teman-teman bahwa TWK itu bukan soal siapa yang paling hafal pasal, tapi siapa yang paling tepat membaca konteks dan bernalar. Entah itu soal integritas, nasionalisme, bela negara, pilar negara, atau bahasa Indonesia. Jadi polanya sama, pahami situasinya, timbang opsinya, lalu pilih jawaban yang paling logis dan paling sesuai nilai kebangsaan. Nah, teman-teman, kalau video ini membantu, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman yang lagi berjuang untuk CPNS. Tulis juga di kolom komentar Anda mau bahas materi TWK yang mana di video berikutnya. Ingat, TWK ini bukan hafalannya, tapi penalaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat berjuang, dan semoga lolos CPNS bersama Ceria Bimbel ASN. Cerdas, efektif, responsif.